Yo, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini mungkin dari awal sampai detik ini ya. Kali ini pasti ini masih banyak ya. Padahal ini persilama sih sebenarnya. Cuman saya harus meluruskan ini kembali karena berulang-ulang kali kayaknya si debt collectornya berada pada titik mentok di mana mereka kayaknya sudah mulai kehabisan bahan dalam melakukan penekanan terhadap orang-orang yang telat bayar. Padahal debt collector harusnya introspeksi diri gitu loh, sama dengan pinjol. Harusnya introspeksi diri juga. Kenapa makin kesini makin banyak orang-orang tidak mau membayar di pinjaman mereka? Apa yang salah? Apa yang sedang terjadi? Harusnya kan diperiksa dulu secara internal. Oke, kali ini yang mau kita bahas yang terbarunya itu pinjol bersama debt collectornya pada sibuk membikinkan grup-grup WhatsApp untuk orang-orang yang telat bayar, yang tidak mampu bayar, yang tidak sanggup bayar di aplikasi mereka. Tujuannya seperti apa dan seperti apa juga kita mengatasi semua ini, terutama buat teman-teman semuanya yang selalu mendapatkan tekanan-tekanan via WhatsApp, via email dan via telepon. Anda boleh simain ini yang mana debt collector akan membikinkan grup WhatsApp untuk menakut-nakuti diri Anda. Tapi sebelumnya seperti biasa, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu channel ini. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Oke. Pinjol berupaya untuk melakukan penekanan kepada diri Anda. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini gaya-gaya lama yang diperbaharui oleh aplikasi pinjol ini. Karena cara mereka dalam menagih ini kita nggak asing lagi. Sejak dulu sampai sekarang mereka menagihnya seperti ini aja, nggak pernah berubah. Dari dulu itu nggak pernah berubah sebenarnya. Hanya saja teman-teman aja yang baru mengalaminya hari ini. Mungkin Anda dibikinkan grup WhatsApp, dibikinkan grup di media sosial, atau semuanya nanti dia post foto Anda habis itu di tagin teman-teman Anda gitu loh. Itu bukan hal yang baru. Ini sudah hal lama yang dilakukan oleh debt collector sejak dulunya. Hanya saja kalau dulu debt collector itu mentalnya baja-baja semuanya. Ya, zaman-zaman saya galbay waktu 2018, 2017 ya, itu kan baru-baru. Pinjol-pinjolnya itu baru-baru semuanya dan itu memang barbar banget. Dan mereka tidak peduli, seakan-akan mereka memang tidak peduli dengan aturan OJK. Kalau sekarang mereka juga tidak peduli loh dengan aturan OJK. Mau aturan OJK seperti apa, tapi ya mereka kurang gentleman. Kenapa saya bilangin kurang gentleman? Tidak satupun pinjol legal yang melakukan penekanan. Contoh, Anda kalau tidak melakukan pembayaran sampai jam sekian, kami akan bikinkan grup WhatsApp untuk kontak-kontak Anda semuanya. Biar kami bikinkan talangan dana di grup itu. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Kalau dulu enggak, mereka menyebutkan nama aplikasi. Anda kalau tidak melakukan pembayaran, kami akan bikinkan talangan dana ya, untuk kontak-kontak Anda membayarkan kepada aplikasi kami, disebutkan nama aplikasi. Jadi perbedaan dulu dengan sekarang itu ya cuman itu aja gitu loh. Tapi dulu itu kita senangnya kita diancam dan kita tahu nama aplikasinya. Kalau sekarang nggak lagi, kita diancam tapi kita nggak tahu sama sekali ini aplikasi apa dan dari mana. Terkadang ada satu orang itu terjebak di lebih dari 2 aplikasi. Dia bingung ini mau dibayar yang mana. Siapa sih yang melakukan penekanan? Takutnya dibayar aplikasi ini, ternyata yang ini menekan. Dibayar aplikasi yang ini, ternyata yang ini lagi yang menekan. Jadi terjadilah kebingungan pada mereka. Ya, itu yang kebanyakan sekarang. Dan bagaimana sebenarnya kita mengatasi hal ini? Ya, saya belum beralih. Bahkan sampai detik ini saya masih konsisten buat teman-teman semuanya. Anda yang mentalnya tidak bisa diajak kompromi sama sekali, ya, dikit-dikit baper, dikit-dikit takut, mental Anda mental kerupuk banget gitu loh. Saya berharap kalau memang mental Anda seperti itu, dikit-dikit baper, dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit takut, mendingan Anda putus semua komunikasi dengan pinjol daripada Anda capek-capek setiap hari. Ya, setiap saat Anda ditekan, setiap saat Anda diancam gitu loh. Apalagi Anda bermental lemah, takutnya Anda tidak mampu mengendalikan diri Anda sendiri,
malah terjadi gali lubang tutup lubang. Malah Anda melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya Anda lakukan. Itu yang saya takutkan gitu loh. Tapi kalau mental Anda tidak ada masalah, Anda aman-aman saja, dan Anda pengen supaya pinjol tidak membikinkan Anda grup WhatsApp, kan Anda bisa setting aja itu. Bisa setting melalui WhatsApp-nya bisa, ya, dari handphone Anda bisa, di media sosial Anda juga bisa. Grupnya dibikinnya di mana? Di media sosial Anda bikin privasi semuanya. Ya, kalau di WA Anda juga bisa membuat. Untuk di WA nanti saya pajang di mana ya, di sini lah, di sini atau di mana ya. Pokoknya yang jelas Anda masuk ke pengaturan, habis itu ambil privasi. Di dalam privasi itu scroll ke bawah, ada grup ya, grup aja tulisannya, dan di situ Anda centang siapa aja yang bisa untuk membikinkan Anda atau menandakan Anda, memasukkan Anda ke dalam grup WhatsApp mereka. Ya, kalau Anda tidak pengen masuk ke dalam grup WhatsApp manapun, Anda bikin aja tidak ada satupun gitu loh. Kalau Anda hanya pengen itu grup yang membikinkan Anda itu cuman kontak-kontak aja, pilih kontak. Ya, atau Anda juga tidak pengen kontak Anda, ya pilih aja kontak dikecualikan, kan ada semuanya. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang selalu diancam dan ditekan dengan grup-grup WhatsApp. Tapi sebenarnya banyak juga sih keuntungan kita kalau kita bisa berpikir positif sebenarnya. Pinjol-pinjol yang membikinkan kita grup WhatsApp itu sebenarnya menjadi satu alasan untuk kita tidak perlu lagi membayar di aplikasi itu. Cukup kita mengumpulkan bukti-bukti saja. Cuma yang terjadi di lapangan ini sulit. Kita ini nggak satu pemikiran. Ada pemikirannya yang hebat, ada pemikirannya yang lambat banget. Giliran ada pemikiran yang lambat, kita ngomongin dia nangkapnya entah kemana-mana gitu loh. Dia serba baperan tadi, makanya saya bilangin kalau memang Anda serba baperan, serba takut-takut, atau mental Anda tidak bisa diajak kompromi sama sekali, mendingan ya Anda keluarkan aja budget Anda 20.000 perak. Anda datang ke konter handphone, Anda beli kartu baru. Ya, itu adalah solusi yang paling tepat harus Anda tempuh. Kalau mental Anda tidak baik-baik saja, lain hal kalau mental Anda baik. Sementara yang mentalnya baik-baik saja, kalau setiap hari diberikan ancaman, diberikan tekanan, saya yakin sekuat apapun mental Anda tetap akan drop. Ya, tetap akan ngedon juga, tetap Anda tidak akan sanggup lagi. Walaupun Anda berdalih, saya nggak angkat teleponnya bang, saya nggak balas WA-nya bang, saya abaikan emailnya bang, mau sampai kapan Anda sanggup? Handphone itu ada di tangan Anda loh, ya. Dan telepon itu tidak selalu juga nomor baru itu dari debt collector, dan tidak selalu juga yang masuk nomor baru itu dari teman Anda. Jadi Anda akan bingung sendiri. Ya kan, handphone aktif, nomornya bisa dihubungi, tapi Andanya ketakutan dalam mengangkat, jadi no fungsi. Ya kan? Mana tahu nanti Anda, karena Anda fobia itu adalah debt collector yang menghubungi, saking takutnya ternyata teman Anda yang menghubungi Anda, mengajak Anda bekerja, mengantarkan rezeki buat Anda. Tapi karena Anda sudah ketakutan duluan, akhirnya nggak tangkat, nggak kerespon, jadi mubazir kan. Mendingan kalau bagi saya pribadi, saya paksa diri saya untuk keluar dari semua itu. Berulang kali saya bertanya ke diri saya sendiri, ini mau sampai kapan? Saya ketakutan ini mau sampai kapan? Apakah dengan ketakutan ini duit saya ada? Ya tetap aja, justru duit saya makin tidak ada. Karena saya ketakutan keluar rumah, saya fobia melihat orang banyak, seakan-akan semua tetangga dan keluarga sudah tahu. Padahal ini hanya ilusi kita saja. Karena ada rasa bersalah dan rasa takut tadi, sehingga kita selalu pesimis pada diri kita sendiri. Akhirnya saya lawan semua itu, dan saya beranikan diri untuk melangkah ke depannya. Saya harus keluar, itu yang saya tanyain itu. Saya harus keluar, saya harus paksa diri saya untuk keluar dari semua ini. Kalau tidak, ini mau sampai kapan? Ya, barulah tiba-tiba saya memutuskan untuk hal itu. Datang orang terdekat saya, dia terjebak pinjol juga, dan saya berikan saran seperti yang telah saya jalankan. Ternyata nyambung dan dia mempraktekannya. Ternyata benar, dia pun juga keluar dari jeratan itu. Makanya berinisiatiflah saya membuat konten YouTube itu. Saya bagikan semua pengalaman saya lihat ancaman yang diberikan kepada Anda, tekanan yang diberikan kepada Anda, luapan dari rasa takut Anda. Saya perhatikan semuanya, semua itu sama. Hanya saja kita aja yang meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Ya kan? Terlalu melebih-lebihkan, terlalu membesar-besarkan. Itu pemikiran kita sendiri. Makanya kalau ada orang yang bertanya, risiko yang paling berat dari gagal bayar pinjol apa bang?
Selain BI checking, diri Anda sendiri. Itu yang paling berat. Bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri? Sulit loh. Sama kayak Anda hari ini nonton saya. Anda baru telat bayar. Contohnya Anda baru telat bayar nih. Anda baru nonton saya sampaikan. Kalau Anda tidak pengen dibikinkan grup WhatsApp, coba atur-atur aja hal-hal ini. Pasti di dalam pemikiran Anda ketika Anda nonton saya, Bang Medi, nggak semudah itu Bang. Kalau saya ini saya kunci, saya putus komunikasinya, bagaimana nomor kontak saya? Bagaimana dengan tetangga saya? Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan suami saya? Akan banyak dramatis yang seperti itu. Akan banyak luapan yang seperti itu. Bukan Anda aja, saya pun dulu seperti itu. Ya, saya nonton satu video dari, kalau nggak salah saya dulu yang saya tonton, Bapak Ridwan Bali. Ya, bahkan saya komentar aja itu nggak ditanggapi. Saya masuk ke dalam grup beliau pun juga nggak begitu kerespon. Saya paham, karena bukan saya sendiri yang bertanya di sana. Ada ribuan orang yang membutuhkan jawaban dari beliau juga. Ya, karena beliau menjelaskan sangat gampang gitu loh, sangat mudah. Saya beranggapan kok segampang itu, sementara saya menjalani sesulit ini. Ternyata saya koreksi lagi diri saya introspeksi diri saya. Ternyata yang berat pemikiran saya doang. Fakta dari pinjolnya nggak seberat itu jadinya. Cobalah teman-teman analisa. Oke, sekarang Anda bilangin gini. Saya takut didatangi DC ke rumah. Ini umpamanya, saya takut didatangi DC ke rumah Bang. Oke, itu perkataan Anda, takut didatangi DC ke rumah. Permasalahannya, karena pertama, Anda menutupi dari suami, Anda menutupi dari orang tua, Anda menutupi dari teman-teman. Oke, 3 poin ini pemicu rasa takut muncul. Habis itu, dari mana awal rasa takut ini? Anda harus cari tahu juga. Nggak mungkin dong Anda gagal bayar, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa sama sekali, tiba-tiba Anda menyampaikan, saya takut Bang DC datang ke rumah. Kan nggak mungkin tiba-tiba. Bisa saja Anda mendapatkan telepon dari DC, WhatsApp dari DC, email dari DC yang menyatakan dia akan berkunjung ke rumah. Ya, ini salah satu pemicunya. Atau bisa jadi juga seperti ini, karena saking paniknya Anda, karena Anda melihat nominalnya selalu bertambah, mulai dendanya terus meningkat, bunganya juga kita nggak jelas dihitung dari mulai hari apa, kita juga nggak tahu, yang jelas dendanya bertambah. Dan habis itu kita masuk ke dalam grup-grup yang salah. Di dalam grup ada orang yang bercerita, saya habis dikunjungi DC, saya habis didatangi FC. Ya, inilah penyebabnya. Orang-orang makanya bertanya, saya sangat takut Bang didatangi DC ke rumah. Seandainya, ya, ini buat teman-teman semuanya. Seandainya, pertama, Anda tidak mempunyai telepon yang aktif lagi. Mereka tidak bisa menelpon lagi. WhatsApp mereka tidak bisa menghubungi lagi. Email tidak ada yang dia kirim lagi. Saya rasa kata-kata tadi, saya takut didatangi DC ke rumah, tidak akan muncul. Karena Anda tidak melihat yang 3 ini. Ya, habis itu Anda juga tidak masuk ke dalam grup-grup yang salah. Kalaupun Anda masuk ke dalam grup, Anda tidak mau merangkul masalah orang lain ke diri Anda. Kebanyakan kan seperti itu. Contoh, misalnya, ada dalam satu grup, dia ini anggotanya ada 100 orang dengan berbeda-beda provinsi. Habis itu mereka yang ada di provinsi DKI misalnya gitu kan, menyampaikan, saya habis dikunjungi oleh debt collector Kredivo. Ini dia tinggal di DKI loh. Dia tinggal di Jabotabek. Ternyata salah satu anggota itu, anggota grup itu ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di Aceh, ada yang tinggal di Bali. Yang di Kalimantan ketakutan, yang di Aceh ketakutan, yang di Bali ketakutan. Padahal yang dikunjungi yang ada di Jakarta. Penyebabnya apa? Karena dia merangkul satu permasalahan ini, dia gambarkan menjadi diri dia juga. Dia juga sama-sama gagal bayar di aplikasi itu. Sehingga dia beranggapan masalah yang terjadi oleh teman dia yang ada di grup ini akan terjadi juga pada dia. Nggak bisa dipukul seperti itu. Nggak bisa, itu terlalu rata gitu loh. Nggak bisa dipukul rata. Pertama, wilayah kita berbeda. Nominal hutang kita juga berbeda. Jangkauan debt collector pasti akan berbeda. Ya, Anda kalau nggak percaya, tanyain semua orang yang sama-sama telat bayar di satu aplikasi tapi beda-beda provinsi. Itu akan beda-beda. Kenapa saya tahu seperti itu? Yang bertanya kepada saya 33 provinsi. Ya. Yang dia tanyakan tidak keluar dari 101 pinjol legal. Tidak keluar dari 101 pinjol legal, mereka bertanya di 33 provinsi. Pertanyaannya sama semuanya. Ya.
Sama pertanyaannya semuanya, masalahnya akan beda-beda. Kapan saya tahunya akan berbeda? Setelah 2 bulan, ada yang baru 3 bulan, baru mereka datang. Mereka muncul lagi pada saya, Bang Medi, ternyata benar yang abang bilang. Mereka nggak datang-datang, Bang. Ternyata saya setelah mematikan nomor aman-aman aja, Bang. Kenapa saya tidak tahunya dari dulu ya, Bang? Kenapa saya baru menemuin YouTube abang setelah saya hancur-hancuran, Bang? Itu dari pernyataan mereka semuanya. Itu menandakan masalah Anda tidak akan sama walaupun sama-sama di satu aplikasi yang sama. Ya, jadi jangan ambil pengalaman orang lain untuk menakut-nakuti diri Anda. Kalau mengambil pengalaman orang lain untuk mensemangati diri Anda nggak ada masalah. Tapi kalau mengambil pengalaman orang lain untuk menakuti diri Anda, jangan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi Anda semua harus praktekkan itu. Jadi kalau Anda tidak mau dibikinkan grup-grup di WhatsApp, setting WhatsApp-nya. Kalau mental Anda tidak bisa diajak kompromi, hapus semua akun WhatsApp, email, dan telepon Anda. Begitu juga dengan media sosial. Media sosial Anda takut ditandain teman Anda, dilihat-lihat siapa daftar pengikut dan segala macam, privasikan. Setting semuanya, kan ada aturannya. Ya kan? Setting. Kapan perlu Anda tinjau lagi seberapa bermanfaatkah media ini bagi Anda. Kalau Anda rasa media itu lebih banyak membuang waktu Anda daripada memberikan manfaatnya, hapus aja media itu. Ya, nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda rasa ini sangat bermanfaat, sementara waktu ya sudah Anda lakukan aja settingan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi saya pengen gak ada lagi yang ketakutan, gak ada lagi yang kecemasan. Mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya sampaikan ini tentang grup-grup WhatsApp, ancaman dan tekanan, mudah-mudahan itu bisa memulihkan kembali mental Anda dan menyemangati diri Anda untuk kedepannya. Jadi gak ada yang perlu kita takuti. Satu-satunya resiko gagal bayar di pinjaman online yang paling nyata dan fakta adalah BI checking. Cuman itu aja. Soal BI checking sendiri pun belum merata semua pinjaman online mendapatkan aksesnya. Hanya beberapa pinjol saja dan pay later. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.